pertama. Tentunya selain ngomong soal COVID ya, ada punya tentang pemerhati ya, gimana isu-isu atau mungkin apa saja sih yang dikeluhkan oleh warganet, terutama warga Jombang. Aan sendiri melihat kondisi jalan yang ada di kota Jombang ini seperti apaan? Tes. Penuh bahaya. Penuh bahaya. Rumahku itu kan di Mojongapit ya. Aku selalu menuju arah Pasar Pon. Ya, untuk kesini kan dari Mojongapit biasanya lewat ring road ya, Gatot Subroto itu. One way ya. Yang one way itu kan. Aku itu selalu khawatir bahwa apakah aku bisa selamat ketika ke sana sampai ke Pasar Pon, terutama jika malam hari. Karena apa? Banyak sekali lubang-lubang. Ya, bayangkan kalau itu hujan misalkan, terus itu kan nggak kelihatan, apalagi di situ tuh kan gelap. Tergenang air ya, tergenang air tiba-tiba langsung jeduk seperti itu. Nah, maksudku begini, bahwa aku merasa bahwa itu hanya di Jalan Gatot Subroto ya. Belum kamu, kalau misalkan kamu dari arah Joso ya, dari arah ya, Pondok Joso itu yang itu terus menuju arah Sumber. Itu nggak karu-karuan. Yang ingin aku katakan, aku sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya masyarakat di Jombang itu sedang dalam hidup yang penuh kekhawatiran. Apalagi was-was, apalagi kalau misalkan di wilayah utara dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak tahu, Nur, apakah kita nanti selamat atau tidak, karena kualitas jalannya sudah nggak karu-karuan. Belum lagi kalau kamu dari arah Pasar Peterongan menuju arah Jombang, depannya kecamatan itu kan, wes gak karu-karuan, gak enakin. Maksudku ini loh, apakah kemudian ketika aku cek misalkan di sini di salah satu ini bahwa lebih 385 km jalan Jombang itu rusak. Ya, rusak ini. Maksudku ini kan bukan pertama kali rusak itu kan. Kadang-kadang aku tuh mikir, kini duwe bupati tak gak yo? Kini ini duwe wakil rakyat enggak ya? Saya kira apa ya, Nur? Apakah tidak pernah melewati jalan itu ya? Loh, mereka melewati loh, tapi kan mobil itu numpak arah nang gane Jombang. Bengi dari situ harusnya dia lebih ngerti. Nah, masalahnya adalah para pemimpin kita itu tidak pernah merasakan karena apa itu yang tadi ya. Iya, gimana merasakan kalau misalkan suspensi dari mobil itu persis seperti aspal harapan penduduk. Kepelanggaan. Tapi sebenarnya kalau bupati atau para wakil rakyat itu melihat atau mengikuti sosmed ya, itu kan banyak sekali ya video viral, misalnya yang sampai dibuat naruh ikan lele ibu-ibu. Iya. Melihat kondisi Jombang dari beberapa warga di sosmed, aku kira mereka juga harusnya tahu dengan itu. Misalnya ini kan sebenarnya kan nggak ngerti ya ini siapa yang ini. Sebenarnya mereka itu tahu kok. Mereka tahu, tapi persoalannya kan mereka mau bergerak atau tidak. Nah, ini yang menjadi ini loh. Gawe apa tadi bupati? Gawe apa tadi wakil bupati?
dia membawahi 12.000 PNS, dia punya kewenangan untuk mengelola 2,7 triliun. Kalau bukan renovasi Jalan Wahid Hasim itu kan, ya butuh sih butuh, tapi nggak terlalu butuh. Bukan Mungkin, bagaimana mempercayai gawe apa? Nang gini Wonokerto, mari ngono dari Joso sampai menuju ke wilayah Pasar Pon itu deg-deg. Nah, aku ngomong soal prioritas dan sensitivitas ini yang menurutku nggak ada gitu kan. Nah, aku kadang-kadang yang mikir duit ono PNS juga PNS juga punya, tapi kenapa kok kemudian ini tidak gitu kan? Iki wis live ya? Sudah dong. Oh iya, kok tak cek dulu ngono. Udah barusan aku ngecek. Oh iya. Ini dari Kepala Dinas PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri ini mengatakan kalau kerusakan jalan di Jombang ini sebenarnya ada sekitar 380 km di 500 ruas gitu ya. Nah, tapi ternyata alokasi dana yang ada itu kayaknya masih sebesar ini ya, kurang lebih 17 M, itu masih hanya cukup untuk memperbaiki 15 ruas. Bayangin dari 500 hanya cukup 15. Itu kan berapa persennya itu kan? Iku berarti nek tinggo manajemen keuangan keluarga sing goblok iki ya sing ngatur. Kok iso? Ini kan kebutuhan prioritas. Ya. Ini soal nyawa ya Nur, soal akses stabilitas dari banyak orang. Kok bisa 7,5 miliar itu cuma 17 miliar ya? 17 itu M. kan 17 M itu berapa persennya dari 2,7 triliun? Jadi anggaran kita itu kan 2,7 triliunan total APBD. Itu 17 persen itu nggak ada 10%. Nggak ada. Makanya nggak tadi ada 10%. kalau rusaknya 500 itu hanya bisa mengcover 15 ruas. Makanya Nur, sing tak kandhani iki sing goblok. Mungkin bisa menebak, oh ini untuk lebih banyak untuk ini dan lain sebagainya. Tetapi hello, ini tuh jalan kayak gitu. Apa harus nunggu? Sebenarnya warning begitu ya. Aku nggak tahu ya kalau nanti misalkan benahi jalan aja nggak bisa, nggak usah mikir bikin jadi bupati lagi lah. Nggak usah mikir naik jadi bupati, ora iso beresi. Itu belum lagi. Nanti katakan ini adalah potret paling sederhana sejauh mana kepala daerah itu memiliki sensitivitas. Salah satu infrastruktur yang ada di kabupaten ya. Jadi kan sungguh aku pengen ngomong ya, nono Bu Mencita yang ngomong. Sebenarnya gampang kok untuk membahagiakan orang Jombang itu. Cukup dalannya diapii. Dan untuk seperti itu bisa dengan model out of the box. Misalkan dulu Ahok kenapa soal layanan umum kok begitu oke? Karena ia memiliki pasukan oranye, Nur. Iya benar. Jadi misalkan begini,
Apa susahnya misalnya kan ya, banyak teman-teman pintar di sini. Bupati itu di bawahnya itu memilih bupati ngerti, nang kono ana sing bolong. Maka dia akan berangkat. Langsung. Kenapa itu tidak dilakukan? Lo maksudnya dia Kepentingan lain, oke. Mengupload kondisi lubang jalan yang ada di rumahnya. Kalau misalnya di situ ada lele, ya, jangan-jangan nanti di situ jadi ini ya, jadi tambak lele ya. Bagus itu untuk UMKM itu kan. Tinggal masalahnya di tengah jalan. Jalan Raya Tapan Kabuh itu memang lumayan ya, sekitar 1 kilometer itu ya. Lebar yang 4 meter itu ada lumpur jugaan. Dan itu pasti sangat rawan terjadi kecelakaan ya. Apalagi itu tadi, terutama pengendara motor ya. Di musim hujan lagi pasti akan apa ya? Lubang-lubang itu kan akan tertutup air sehingga Betul. kita nggak bisa melihat ya. Oh ini yang berlubang atau enggak? Atau saking banyak lubangnya. saking banyak lubang. Biarpun sudah Sebagai kota santri bisa juga nanti bisa kita nobatkan menjadi kota Jeglongan Sewu. wisata. Oh, wisata. Apa gambar kemarin dilihat ini? Aduh, kan ya rumit kalau misalkan seperti itu terus nggak bisa Ini An, kalau waktunya salam sebentar Mas Pri, bentar lagi ya. Kalau kita lihat ya, selain itu membahayakan keselamatan pastinya ya buat para penggunanya, apa sih yang akan berpengaruh atau berdampak kalau adanya jalan-jalan yang rusak ini An? Pertama tentu ada yang paling utama adalah soal keselamatan warga. Iya. Keselamatan warga itu yang pertama. Kenyamanan orang berkendaraan ya. Dan seperti itu. Dan yang kedua itu juga menunjukkan dampaknya juga ke soal ekonomi. Perekonomian Perekonomian, ya. orang tidak bisa menjadi lancar lagi untuk ke pasar, ke yang lain, atau aksesnya menjadi lebih jauh karena menghindari jalan-jalan yang ini. Atau macet ya. Macet karena mengambil jalan yang lebih enak. Tetapi yang paling utama adalah sebenarnya dampaknya itu secara psikologis itu kita bisa melihat lagi-lagi bahwa jadi bupati ini itu urut ya opo kayak gitu. Jadi kerjanya di mana kayak gitu. Orang menjadi lebih sadar bahwa selama ini kan kesannya kan bupati itu kan cuman sibuk menghadiri peresmian menghadiri peresmian ini. Kadang-kadang aku tidak melihat mana sih kerja substantifnya seorang bupati dan wakil bupati itu selain sibuk berkunjung sini berkunjung ke sana. Maksudku masyarakat terkena dampak mengenai soal ini ya. Orang menjadi malas keluar. Atau jangan-jangan itu juga yang dikehendaki karena Omikron juga sedang biar lebih banyak untuk akses jalan untuk pergi berobat. Betul, ya kan. betul. Artinya nggak kemudian stay at home ya. Kalau memang bisa ditangani di rumah, bisa isoman di rumah, tapi kalau membutuhkan obat kan harus keluar juga. Persis seperti itu. Ini yang harus terus kita suarakan, Nur. Ya,
Kita waktunya salam-salam dulu. Oke. Ya, siapa ini yang ingin disalami, An? Mungkin ingin menyapa, menyenggol Aku siapa? ingin menyenggol siapa saja yang hatinya sedang terluka, Cie. diputusin pacar atau habis kena COVID atau pokoknya yang hatinya sedang terluka, sedang bersedih karena alasan apapun, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Cie. Dengan bonceng tengah jalan becek. Sabarlah, itu menambah. Ada ya, Bapak itu Pak Sekda juga yang lain, bangun dong. Iya, Gitu. Pak Bayu yang ini ya. Dinas selalu alasannya ini, selalu lagi anggaran. Iya sih. Iya, sebenarnya kalau sudah di plan pasti kan bisa apa ya? Mereka nggak salah. Karena mereka kan juga bingung. Tapi kalau bupati ngomong, sudah untuk anggaran miliar. Berarti dari bupatinya. Dilihat bupati dan para wakil rakyat. Saya kira memang Sebagian ada nggak sih yang melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan? banyak, pasti banyak Banyak ya, ya? pasti banyak. Harusnya memang kalau kita mau itu sinergi, setiap ruas jalan itu kan dimiliki oleh setiap desa kan, desa dan kelurahan. Desa itu kan anggarannya juga nggak sedikit Nur, miliaran. Anggaran dana desa. Oh iya, dari Kemendes itu kan. Nah, kenapa itu juga tidak diupayakan untuk mengelola kayak gitu? Nah, tinggal duduk saja. Kalau bupati misalkan nggak punya anggaran gitu, dia tinggal memerintahkan aja kepada meminta kepada teman-teman di Kemendes gitu kan, supaya juga ikut dibantu alokasi dana desa itu juga untuk memperbaiki. Infrastruktur ya. Iya, tapi masalahnya kan Kebanyakan enak-enak. paving gitu An. Iya, kayak gitu. Ya bisa lah untuk yang memastikan untuk sebenarnya kan mudah sih Nur ya. Sebenarnya sih mudah dalam arti Asalkan mau. asal mau. Nah, kadang-kadang itu kan soal ego sektoral ya. Wah, itu bupati kok. Oh, wah, kabupaten cek terus kabupaten padahal itu di wilayahnya, Iya. di wilayah desanya dia gitu. Sebenarnya kalau bupati misalkan memang nggak punya duit, dia bisa kemudian membuat video konten mengajak kepada masyarakatnya untuk gotong royong. Atau mungkin ada donatur ya. Iya, gotong royong. Tapi kan bupati kan nggak pernah kan, wis gak nglakoni apa-apa, yuk gak ngajak wong gotong royong. Karena kenapa kok begitu? Sangat mungkin dia tahu kalau dia ngajak orang gotong royong untuk memperbaiki itu, dia akan dikecam oleh banyak orang lah. Dikecamnya adalah belum, kamu kan yang punya tanggung jawab. Enak di lu nggak enak di gue dong. Jadi ini Si malakama. si malakama. Tapi kalau memang dia benar-benar mau tampil ke publik mengatakan teman-teman ini 385 km jalan ini rusak, saya akan mengupayakan gitu. Tetapi untuk sementara waktu bisakah kita saling bahu-membahu? Tapi kan dia belum memberikan teladan seperti itu. Maksudnya minimal ada itikat baik ya. Iya, melakukan kayak gitu. Harusnya dia memberikan keteladanan. Nah, aku sih Nur, kayak ngono. Oke. Ini sudah berapa menit sih Mas Pri? Udah waktunya untuk ya untuk teman-teman yang tempatnya kebetulan ada wilayah yang jalannya rusak. Apa sih pesan yang ingin Aan sampaikan? Kalau selain ke bupati sudah Iya. banyak sekali tadi ya PR-nya. Ya, saya terus mengatakan seperti ini. Foto ruas jalan yang rusak di situ, upload dan mention ke bupati.
Yang kedua, bahwa setiap dari kita yang wilayahnya ada jalan yang rusak, maka kita juga harus merasa terpanggil untuk memastikan orang lain selamat Iya. ketika lewat di situ. Iya, minimal keluarga kita itu Iya. akan apa ya? Iya, Selamat juga. Iya, aku mendorong kepada semua orang untuk juga lebih aware terhadap lingkungannya. Nek duwe geragal-geragal, lebokno ngono supaya Minimal meminimalisir ya. wong Iya, kayak iya, gitu. iya. Itu sih Ner menurutku Nur. Oke, kayaknya sampai di sini dulu Kak. Ya wis mari yo. Masih closing statement. Yang cukup banyak ya, 385 km ini kita tidak bisa menyelesaikan ya, kita tidak bisa memberikan solusi, tapi paling enggak kita akan bersuara supaya mereka yang bisa mengambil kebijakan, mereka yang bisa bersuara kepada policy maker itu mau memberitahu ya. Dan Bupati jangan terlalu tebal mungkin ini pakai maskernya, pakai gedungnya ya. Atau sesekali juga naiklah sepeda motor. Itu kan banyak ojek online. Kayaknya itu impossible deh. Loh kenapa? Harusnya kan merakyat kayak gitu. Iya, Nah, itu kan supaya- hanya jargon. Supaya namanya pedes, ada nggak sih anggaran pedesaan gitu? ya Itu masih jelas ya tosai kan? numpak tosai. Tosa, si, aku bayangkan. Bisa kok. Nur. Ya, aku rasa tanpa terjun langsung pun dia bisa melihat dari video-video dari kayaknya banyak juga deh yang kemudian mengetek gitu ya dan memberikan komentarnya, memberikan informasi itu. Asalkan mau, apakah itu benar-benar dilihat, apakah benar-benar dibaca, ataukah itu hanya sekedar asistennya yang melihat dan menguap gitu saja. Iya. Bisa banyak hal ya Nur. Tapi menurutku aku ingin mengatakan begini, apakah kabupaten ini akan menjadi sadar ketika sudah jatuh korban terlebih dahulu? Mungkin sudah ada korban kalau Nggak kita berani lihat ini ya, iya. maksudnya tingkat kecelakaan lalu lintas ini kan tinggi, walaupun Betul. mungkin belum ada data tersendiri akibat itu. Betul. Nah, terkait dengan itu, menurutku bagus juga jika ada masyarakat yang merasa menjadi korban karena kualitas jalan. Itu juga bisa mereka Melaporkan melakukan ya. gugatan. Bisa ya? Bisa melakukan gugatan, bisa. Ya ke pengadilan. Melakukan gugatan ke pengadilan bahwa dia menjadi korban akibat ketidakbecusan penyelenggara kabupaten ini sehingga dia merasakan itu bisa kok. Oh, bisa ya? Bisa kayak gitu. Bisa menggunakan class action, bisa menggunakan gugatan BMH, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Nah, tinggal memang kita berani atau tidak. Tetapi aku ingin menyarankan bahwa itu tadi seharusnya kita bisa all be aware, dan kalaupun toh kita menjadi korban, janganlah pernah ragu untuk menyuarakannya ke publik, bahkan kalau perlu melakukan gugatan kepada pemerintah kabupaten. Iya. Kalau mau konsultasi bisa lewat Aan. Oh bisa teman-teman. Apa? Lewat IG atau Gugatan seperti yang Aan bilang Iya, tadi. Ya, terima kasih for your coming ya. Terima kasih ya.